Ya, kembali lagi di Acuan Hidup di segmen Kacamata, melihat persepsi dari lensa yang berbeda. Pada episode kali ini, saya bersama dengan seorang praktisi meditasi, dan beliau juga adalah seorang coach. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih, bagaimana sih impact dari sebuah meditasi itu, dan esensi dari sebuah meditasi itu apa, dan kira-kira di tengah pandemi ini, bagaimana cara kita bisa melakukan meditasi agar pikiran itu tetap terjaga. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Pak Bambang Irawan atau biasa disapa Pak Bair. Silakan untuk memperkenalkan diri mungkin. Perkenalkan, saya Bambang Wirawan, bisa dipanggil Bahir. Jadi kebetulan saya mendalami atau melakukan praktisi meditasi. Ya, ada Tuci, ada Transcendental Meditation, ada Mindfulness. Jadi ada beberapa ini teknik meditasi. Teknik meditasi itu banyak banget. Banyak di mana-mana. Jadi kalau mau search meditasi ada macam-macam jenisnya, caranya macam-macam. Terus sering jadi pertanyaan, teknik meditasi apa sih yang paling cocok untuk saya? Yang paling oke itu teknik meditasi yang apa? Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebaiknya kita bertanya juga. Menurut kita tuh mau meditasi itu eh, banyak orang bilang meditasi itu saya pengen tenang, saya lagi galau, saya pengen tenang. Nah, kalau udah dapet tenangnya, terus apa? Berhenti meditasinya? Atau masih mau terus gitu? Itu yang sering jadi pertanyaan. Ada yang dengar musik, sebenarnya nggak usah meditasi, dengar musik yang kita suka aja kita jadi tenang gitu. Ya, kita relax gitu. Jadi sebenarnya poinnya meditasi itu, ada yang bilang meditasi itu mengosongkan pikiran. Eh, Kemudian dengan kosong pikiran kita bisa lebih seru lagi, kita bisa lihat alam yang lain gitu. Saya nggak bilang salah bisa melihat alam yang lain, tapi saya sih enggak ya. Eh, Ditanya ada satu slide nanti, apa sih yang kamu dapat dari meditasi? Saya bisa bilang sebenarnya saya nggak dapat apa-apa dari meditasi. Saya nggak dapat seperti yang orang bilang dapat ini dapat itu. Tapi banyak yang hilang malah dari saya pada saat meditasi. Jadi saya rasa cemas saya hilang, Oh, rasa khawatir saya hilang, eh, itu hilang, ketakutan itu hilang. Terus jadinya apa? Nyaman. Tapi saya juga setelah itu hilang, tetap meditasi, ya meditasi aja terus gitu. Eh, Kalau saya melakukan meditasi yang eh, duduk itu pagi jam 8 sampai jam 8.30, saya biasanya blog kemana-mana ke teman-teman, yuk jam 8 sampai jam 80 ke 8.30 kita meditasi bareng. Terus malam sebelum tidur biasanya antara 40 menit sampai 1 jam saya meditasi. Kenapa sih? Sebenarnya hanya ada waktu untuk lebih merenung, melihat diri kita sendiri. Jadi meditasi itu kita mengistirahatkan pikiran. Dan selama meditasi itu sadar. Jadi kalau ada yang bilang selama meditasi kamu sadar nggak sadar? Sadar sepenuh-penuhnya sadar. Jadi meditasi itu menurut saya itu membuat alam bawah sadar kita selalu menguasai diri kita. ya. Kita menguasai diri kita. Terus ada yang tanya juga, emang kalau saya baru bangun tidur, biasa bangun tidur, itu saya sadar. Coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing. Kita ingat-ingat aja, nggak usah ingat yang kemarin, ingat aja. Dari kita bangun tidur tadi pagi, sampai sekarang, apa aja sih yang sudah kita lakukan secara detail. Kita coba tarik lagi di otak kita. Oh, saya bangun pagi tadi ngelakuin ini apa lagi ya? Apa lagi ya? Artinya
sebagian yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tidak sadar. Iya, jadi kebetulan Itu muncul gitu ya. Itu yang alam bawah sadar kita yang mengatur kita, yang mengontrol kita tuh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu adalah kumpulan memori sejak kita dalam kandungan sampai sekarang. Ya, jadi apa yang kita ucapkan, sedang pada saat kita maki-maki orang, itu alam bawah sadar kita tuh yang keluar tuh. Ntar udah gitu selesai baru kita, kenapa ya saya harus marah-marah sama dia? Kok gila? Tapi maksudnya kayak begini gitu ya. jadi Itu yang sering terjadi. Ya gimana maksudnya? jadi kalau yang aku tangkap secara gambaran besar itu sebenarnya meditasi itu nggak harus hanya duduk diam, pejamkan mata gitu ya, hening. Tapi justru di saat kita lagi menjalankan aktivitas seperti biasa dari pagi sampai malam itu part of meditation juga ya Pak ya? Ya, kalau jadi begini, untuk mencapai itu memang butuh latihan. Butuh latihannya ya duduk seperti itu. Tapi kalau kita selalu menyadari apa yang kita lakukan, di mindfulness itu jelas dikatakan here and now. Sadar penuh apa yang dilakukan ya. Here and now itu di sini dan sekarang. Jadi kita makan, ya kita makan, kita mikirnya tuh kita makan. Pada saat saya bicara ini, saya fokus pada saat pembicaraan ini. Saya nggak berbicara ini, saya pikir, nanti ngapain ya? Habis ini saya harus nganter nih kemana? Saya harus beli air, harus beli apa? Enggak. Jadi saya fokus ini. Terus ada yang bertanya lagi gimana dengan orang yang multitasking? Enggak apa-apa juga. Tapi pada saat dia melakukan satu hal, dia fokus terhadap hal itu. Orang gimana bisa kerja kalau dia pikirannya kemana-mana? Iya, benar-benar. Dari meditasi. Jadi sebenarnya esensinya itu adalah perenungan diri. Kita melakukan aktivitas itu bisa dikatakan meditasi kalau kita melakukannya pertama itu dengan penuh kesadaran penuh. Yang kedua, setiap act yang kita lakukan itu ada perenungan dan refleksinya itu baru meditasi dalam kesadaran ya. Iya. Jadi meditasi itu tidak melulu duduk diam enggak. Meditasi itu artinya standar. Jadi pada saat kita diam duduk itu kan kita menyadari bahwa kita sedang meditasi. Jadi misalnya ada posisinya diam, saya sadar saya sedang meditasi. Pada saat pikiran saya lompat-lompat, dan itu saya terima, saya lawan. Kemudian saya sadari saya meditasi. Gimana kabarnya? Saya kembali lagi ke teknik pernapasan saya, teknik meditasi lah, macam-macam teknik meditasi itu macam-macam. Saya sadar bahwa kita tarik nafas, buang nafas, itu yang paling penting. Jadi meditasi itu sebenarnya effortless. Effortless ya. Menurut saya meditasi itu mengalir, ya kita tuh sadar, apa aja. Gak lebih dari itu siapa aja ngomong. Nah, udah selain itu Pak, kan banyak banget sih sekarang terutama di tengah pandemi ini tuh orang sudah mulai sadar yang namanya meditasi. Udah tahu bahwa meditasi itu adalah sebuah tools, salah satu tools yang juga bisa membantu mereka mengelola stres kan di tengah pandemi. Nah, tapi ada satu kendala nih Pak. Jadi ketika mereka mau memulai itu mereka tuh sulit untuk fokus. Gitu. Nah, yang menarik adalah ketika tadi Pak Bair bilang bahwa kalau misalnya kita mau meditasi, terus ada pikiran-pikiran yang muncul, tetap harus kita terima aja gitu kan padahal. Atau gimana? Pengucapannya juga tetap harus kita terima saja. Tidak ada kehadiran. Jadi kita menerima secara natural, secara alami. Pikiran tuh 5 menit sampai 10 menit pertama tuh pikiran kita loncat kemana-mana tuh. Pada saat nggak usah 5 menit, kita merem aja sebentar. Lagi aktivitas kita merem, kita coba merem. Ini ngapain kemana-mana. Jadi itu wajar ya, Pak. Kenapa? Jadi buat teman-teman yang lagi baru mau mulai meditasi, sulit untuk fokus karena ketika mereka mulai memejamkan mata gitu,
banyak banget nih pikiran-pikiran yang muncul gitu ya. Itu wajar berarti Ya, ya Pak ya? sangat wajar. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dilatih untuk berpikir. Otak kita tuh dilatih untuk mikir terus. Iya. Coba kalau orang mikir, mikir dong, gitu. Hmm. Selalu mikirnya mikir karena mikir otaknya tuh didengkul ya. Jadi hubungannya sama otak kalau pikiran. Jadi memang di masyarakat pun sudah terbiasa bahwa otak kita memang bekerja salah nggak salah. Tapi pada saat kita mau mengistirahatkan otak kita, pikiran kita itu jadi sudah terbiasa bergerak. Dan itu juga terbawa pada saat kita mau tidur, jadi susah tidur, baru mau merem pikirannya Iya, kemana-mana gitu. iya, iya. Teknik gampangnya itu coba pada saat merem, Hmm. semua pikiran itu diterima, itu jangan dibahas. Diterima Artinya tapi jangan dibahas, maksudnya jangan terlarut gitu. kita, jadi Nah, kita ya larut boleh dibilang begitu, tapi tepatnya gini, misalnya Mas Dimas pas merem, terus mikirnya, habis siaran ini saya mau masukin ke YouTube, saya mau buat begini, saya akan promonya seperti ini. Nah, habis promo kayak begini, saya akan melakukan ini. Enggak usah. Nah, begitu muncul pemikiran, habis ini saya mau akan melakukan ini. Selesai. Sadari, kita sedang meditasi. Kapan itu sadar? Begitu kita sadar, ingat aja. Jadi, meditasi dulu. Gitu. iya sih. Nanti akan, terbiasa. Jadi, itu ada siklusnya tuh pada saat orang mulai meditasi, otaknya kemana-mana, terus mulai sadar terhadap eh, tindakannya bermeditasi. Setelah dia sadar, otaknya jadi rileks, tubuhnya jadi rileks. Hmm. Setelah tubuhnya rileks, terjadi stress release, ya. Eh, Stress release itu apa tuh? Pelepasan stres. Kalau kita tidur kan kadang badan kita goyang tuh, gitu kan. Atau tiba-tiba kayak kita mau jatuh gitu. Pas kita lagi mau tidur tiba-tiba kayak saking ngantuknya kayak kita jatuh ke lubang yang dalam banget baru kebangun gitu kaget gitu. Iya. Itu antara tubuh kita yang dulu istirahat baru otaknya yang nyusul atau otak yang dulu istirahat tubuhnya nyusul. Itulah terjadi, itu bagian dari stres. Jadi mereka tuh Nah, jadi itulah satu terjadi. alignment ya, Pak ya. Harus ada di satu alignment pikiran sama tubuh itu harus ada satu alignment ya kunci salah satu kuncinya untuk meditasi. Idealnya seperti itu. Tubuh dan otak yang ideal itu adalah tubuh dan otak yang stress free, Hmm, yang tidak ada stres, itu ideal banget. Bisa iya. gitu? Nggak bisa karena kita hidup. Jadi Kita tubuh manusia. dan otak kita selalu Iya. ya. Nah, pada saat kita sudah stress release dan tubuh kita stres, apa yang terjadi kemudian? Otak kita lebih tegak. Tapi Iya. tubuhnya kan nggak apa-apain karena kita di posisi siaran. Nah, pada saat otak kita seger, apa yang terjadi? Muncul pikiran, muncullah pikiran-pikiran, muncullah ide-ide. Hmm. Nah, ketika itu muncul, sama seperti tadi, terima aja, jangan dibahas, balik lagi ke teknik meditasi. Nah, itu akan terjadi, jadi meditasi itu siklusnya mulai dia naik karena pikirannya aktif, terus kita sadar, dia turun. Nanti muncul lagi pikirannya, naik lagi, aktif lagi, aktif lagi. Terus gitu. Jadi meditasi itu akan begitu. Tadi kaitannya dengan Pak, saat kalau kita terkait alur tadi tuh ada siklus yang dia itu muncul lagi increasing terus decreasing gitu ya. Nanti apakah ada satu tahap yang ketenangannya itu akhirnya stable setelah dia naik turun tuh akhirnya stable? Ada kayak gitu nggak sih, Pak? coba dalam cuma jangka waktunya aja lebih panjang, jadi munculnya itu lebih lama. Jadi akan muncul lagi, cuma frekuensinya lebih jarang dan pikiran yang muncul itu lebih sedikit, Hmm. makin sedikit, makin sedikit. Gitu. Jadi yang tadinya begitu merem langsung muncul, nanti 1 menit kemudian baru muncul, nanti 5 menit kemudian baru muncul, nanti 10 menit kemudian
baru muncul gitu. Jadi begitu. Tapi ada saat kita nggak bisa ngilangin pikiran itu. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga maksudnya. Ya udah nggak apa. Nah, kita balik ke pernyataan Mas Dimas, sebenarnya meditasi itu ya pernyataan bahwa meditasi itu sebenarnya kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pada saat kehidupan sehari-hari, meditasi itu dipakai untuk melihat permasalahan itu lebih clear. Berapa cepat kita bisa menilai permasalahan, misalnya paling sederhana aja, kita sering naik mobil, naik kendaraan, kita tak emosinya langsung meledak, marah. Tapi kalau kita sering mengontrol diri kita, pada saat itu mungkin kita sempat marah, tapi terus kita sadar. Nah itu seperti tadi, pada saat lompat, kita sadar, terus sedang meditasi. Kalau di kehidupan sehari, pada saat terjadi benturan seperti itu, kita sadar untuk apa kita melakukan itu. Kita sadar, terus kita normal lagi. Jadi kita lihat permasalahannya lebih jelas. Nah kalau permasalahannya lebih berat lagi, kita sadar bahwa kita ada di dalam masalah. Kita harus tarik diri dulu untuk melihat permasalahan lebih jelas. Meditasi tidak menghilangkan masalah. Jadi jangan pikir dengan orang yang rajin meditasi, masalahnya selesai. Karena apa? Nggak mungkin saya meditasi diam, fisik saya diisiin tokennya. Kecuali ada orang yang isiin tokennya. Jadi meditasi itu hanya menenangkan pikiran kita, mengistirahatkan pikiran kita agar kesadaran kita lebih terkontrol, kesadaran kita muncul, dan dengan otak yang fresh kita bisa melihat masalah itu lebih jelas. Intinya seperti itu. Oke, ini kan ada sekarang tuh banyak banget berbagai jenis meditasi nih. Ada dari Zen meditation, ada Reiki itu meditasi seperti yang kita lakukan juga, terus ada juga meditasi duduk diam gitu. Nah itu apa sih perbedaannya? Mungkin buat orang, buat pemirsa juga yang belum tahu tentang meditasi, itu kan kadang-kadang, aduh gua harus milih yang mana nih gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran dikit Pak. Jadi sebelum kita meditasi kita melihat macam-macam. Sebenarnya dalam banyak hal kita sudah melakukan meditasi. Banyak yang ditawarkan, banyak yang bukan ditawarkan, banyak jenis meditasi yang bisa kita pelajari. Ya ada senci. Kebetulan saya cukup menguasai tiga hal. Senci, apa namanya, mindfulness, kemudian transcendental meditation. Dan sebelum itu saya sempat latihan pernapasan namanya dan 85 ya itu bela diri dan saya juga baru sadar kalau bela diri itu juga bagian dari meditasi gitu. Nah kalau tanya saya meditasinya apa, sebenarnya apa aja sih cocok, yang penting kita nyaman, kita melakukannya dengan nyaman ya, dan jauh lebih baik kalau melakukan meditasi itu dibimbing memang. Kenapa? Karena kadang kita suka menghayal juga gitu. Saya bisa ini loh gitu. Kemudian kita mengejar hal tersebut gitu. Iya, salah jadi. Iya, karena meditasi itu tidak mengejar apa-apa. Balik lagi meditasi sebenarnya. Iya. Ini menarik. Saya bilang meditasi tidak tujuan. Ya, meditasi itu bukan tujuan. Tapi meditasi itu journey. Meditasi itu adalah perjalanan yang kemudian menjadi satu dengan hidup kita. Iya, bisa di-highlight. Meditasi adalah sebuah journey. Meditasi adalah sebuah perjalanan. Itu menarik. Ya, jadi memang perjalanan yang itu jalan lagi bukan hari-hari. Makin saya selalu ingat, jadi meditasi itu sebenarnya mengajarkan pasrah. Tiga hal itu. Pasrah itu ya kita fokus melakukan sesuatu, ikhtiarnya 100%, setelah hasilnya kita serahkan ke Tuhan. Kita serahkan ke Allah, hasilnya kan ikhlas, dengan hasilnya itu kita ikhlas, kita serahkan ke beliau, kemudian apapun hasilnya kita terima dengan apa adanya. Iya sih. Dan kita pikir
Jadi kadang kita usaha nih, kalau gagal, gue bilang gimana masih gagal sih, saya usahanya bener, saya udah doa, kok masih gagal gitu. Jadi udah pamrih dulu, Pak. Ya, jadi kita usaha aja dan kita yakini. Terus kalau gagal, terus kita lepas aja. Enggak, kita boleh evaluasi. Kita boleh evaluasi kegagalan kita itu di mana. Tapi kalau kita melakukan itu, kita fokus, kita mengevaluasi, membuat sesuatu yang salah itu jadi benar, bukan menyalahkan. Coba kita Yang menyalahkan. refleksi diri kita. Ya, kita refleksi diri kita. Banyak hal yang kegagalan kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan Ini. orang lain, kita menyalahkan. Soalnya dia begitu sih. Karena faktor saya begini, saya gagal karena anak buah saya nggak mampu. Ada lagi yang karena pasar saya berubah gitu ya. Sales orang saya bilang, ya karena orang produksi nggak kirim produknya. Apa? Karena ini, karena itu. Jadi coba deh lihat. Kenapa sih itu? Kamu sudah melakukan dengan baik belum? Iya. Gagal juga, itu belum waktunya selesai. Iya, mungkin Berarti emang belum untuk sukses. mungkin emang masih masih dalam proses aja gitu ya. Belum memang belum Ya, belum waktunya. Waktunya itu belum buat dia aja gitu ya. Tetap nah, harus. tadi kalau pertanyaannya bahwa meditasi apa sih yang cocok? Semuanya cocok, semuanya bagus. Saya nggak bilang tergantung. Saya dari 3 meditasi itu saya lakukan semuanya. Jadi kalau kenapa kalau Qi saya lakukan kok Qi itu dalam bahasa Cina itu artinya energi di India itu sana, di Indonesia ini yang tenaga dalam atau apa pun Qi itu lebih menumpuk energi untuk kesehatan. Ki. Focus here and now, selalu aware. Uh, Transcendental meditation dia deep consent masuk ke dalam dirinya. Jadi Transcendental. semuanya bagus. Iya, Asal belajar dari orang yang benar ya. iya. Dari Benar, makanya harus ada bimbingan ya, Pak ya. sebaiknya ada Apalagi bimbingan. buat yang nih awal-awal pada memulai meditasi nih untuk mengelola stres. Soalnya beneran nih Pak, jadi kayak seperti di sosial media ada semacam encouragement untuk ayo kita mulai meditasi, which is itu good movement buat sekarang ya. Tapi perlu diingat seperti yang Pak Bair sampaikan, tetap harus ada yang bimbing ya, professionals yang bimbing. Kemudian juga ya itu jangan itu udah nyaman nih saya berhenti meditasi. Hmm. Oke, silakan berhenti meditasi. Tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya kalau kita baik itu ketemu pada saat meditasi. Nanti orang sekeliling kita akan bilang kamu ini lebih enak kalau lagi meditasi deh Udah lu daripada meditasi nggak meditasi. aja deh. Lu boleh ngomong Artinya apa kalau lagi meditasi atau habis meditasi. kayaknya kalau lagi meditasi kamu jadi orang yang sangat menyenangkan gitu. Begitu kamu ngobrol nggak enak gitu. Jadi sebenarnya meditasi itu kita harus aware, kita harus aware. Conscious. Nah, kalau memang dalam setiap langkah kita ada, kita balik ke kita kemudian setiap saat kita meditasi, diri saya pernah bilang, meditasi yang baik itu dilakukan sekali sehari, 24 jam. Saya Iya, natural ya. itu, iya, itu mengalir. Kadang kita lupa, kadang kita emosi, kadang kita kesel. Wajar itu kita manusia. Tapi seberapa cepat kita rebound, kita sadar bahwa berhenti di situ, kita tumbuh kita keluar lagi. Orang Jawa bilang eling lagi, sadar lagi. Ya, ya, ya. Keling. Wah menarik sih Pak Bair. Sebenarnya ini topik meditasi ini ya bisa banyak banget karena ya itu tadi jenis meditasi banyak, fungsinya macam-macam. Kalau kita ngomong lebih jauh lagi, lo kebutuhannya apa kan gitu Pak ya? Sebenarnya. Nah apa? Nah terakhir nih Pak Bair, ini untuk terutama di situasi di tengah pandemi ini gitu. Bagaimana sih kita bisa untuk
melakukan meditasi mungkin memilih fokus yang seperti apa agar banyak banget nih orang-orang yang stres, penuh tekanan, semuanya berubah. Jadi fokusnya itu lebih ke apa biar dia itu bisa mengelola mengelola pikiran dan stres dia di saat masuk ke dalam diri dia sendiri gitu. Ya, kalau Mungkin ada latihan pertanyaan yang mau fisik, sampaikan. nah jadi kan ada latihan fisik, Pak. Latihan fisik itu dan mungkin bukan push up, bukan push up, tapi coba berdiam diri dan menerima kondisi diam kita. Dalam arti pada Terima. saat menerima kita berdiam diri. Jadi pada saat berdiam diri kita menerima pikiran yang masuk tanpa membahas. Pada saat berdiam diri kita menerima posisi itu tidak nyaman. Karena senyaman-nyamannya satu posisi, kalau kita diam di posisi itu anggaplah 30 menit, lama-lama jadi nggak nyaman. Bisa nggak kita bertahan? Artinya meditasi itu melatih kita untuk menerima kondisi yang tidak nyaman. Contoh meditasi itu kemudian melatih fungsi mental kita pada saat kita lagi nyetir macet. Apa manfaatnya kita marah-marah? Apakah macetnya itu jadi terurai kan? Ini nggak ada gunanya. Nah, tadi gimana cara melatihnya? Yaitu ada latihan fisik mulai dari duduk diam 10 menit. Nanti bisa share video saya teknik meditasi. Itu teknik video saya itu kunci meditasi kesehatan. Ya. Ya, tapi Anda boleh lakukan dengan cara Anda sendiri. Itu yang saya paling gampang share tuh teknik itu. Itu paling mudah, mudah dan paling sederhana. Coba aja mulai dari 15 menit, nanti pakai alarm dulu, naik ke 5 menit lagi, jadi 20 menit, naik ke 10 menit, kita apa gitu. Naik seperti itu cara. Itu latihannya. Setelah itu, yang lebih penting adalah sikap hati. Jadi sikap hati pasar, ikhlas dan begitu. Setelah meditasi, itu melatih sikap hati agar kita lebih sering mendengar suara hati. Karena kalau kita nggak sering mendengar suara hati, kita aja yang bekerja terlalu aktif, ya kita kapan tenangnya. Jadi at the end itu semua practitioner meditasi akan merasa ya, beda merasa dengan berpikir itu beda. Kalau rasa itu pakai hati, kan akan merasakan bagaimana hati nuraninya atau hatinya bisa sebagai nakoda, bukan pikiran yang jadi nakoda, tapi hati nuraninya sebagai nakoda atas pikiran dan tubuhnya. Itu tujuan utamanya itu. Tapi kalau udah sampai situ selesai enggak, karena itu journey, karena kita harus lakukan terus, karena kita ada di kehidupan ini sehari-hari ya selalu ada masalah. Itu sharing ya. Kemarin ada temen yang bilang, gue waktu awal-awal meditasi gue nyaman banget, tapi begitu ada masalah gue nggak bisa konsen. Kenapa? Karena dia mencari tenang. Begitu ada masalah dia tidak bisa mengontrol. Harusnya kalau dengan tenang masalah itu dia bisa lihat dengan jernih. Bukan ada masalah terus dia cari tenangnya lagi, enggak. Jadi kalau ada masalah saya harus meditasi, enggak. Dengan meditasi Anda bisa menghadapi masalah itu lebih clear. Sudut pandangnya sekali. Jadi itu adalah sebuah perjalanan ya. Ketika ada stres atau tekanan yang muncul nih buat juga teman-teman di rumah, mungkin bukannya kita malah kepikiran terus terlarut, tapi justru kita ya udah kita terima, kita tonton aja itu masalah, jangan sampai terlarut gitu ya. Ya, kita tonton, kita lihat dengan clear. Selama kita jadi penonton, kita lebih banyak dari penonton. Sih, menarik banget nih hari ini ngobrol sama Pak Bair nih, selalu menginspirasi. Nah, tadi kalau tadi Pak Bair bilang ada link yang mau di-share, nanti kita share di description juga biar pemirsa juga bisa ngikutin metodenya Pak Bair, terutama buat yang baru mau mulai meditasi. Nah, semoga sesi kali ini memberi gambaran dan arahan tentang meditasi dan segala benefitsnya buat kalian semua, dan juga mulai bisa mengikuti proses meditasi bagi hidup kalian. Terima kasih Pak Bair. Sukses terus Pak. Untuk posisi bersila, jika ada yang mau pilih bersila, silakan.
bebas aja, nggak apa-apa. Ambil posisi bersila yang paling nyaman, sama seperti posisi duduk, tulang belakang tegak, tidak senderan ke belakang, tapi tegak. Sama aja, ambil posisi paling nyaman, konsentrasi hanya pada saat buang nafas. Semuanya sama dengan posisi duduk. Yaitu posisi kita pada saat bermeditasi. Ya, kita mulai dengan posisi duduk. Jadi ambil posisi duduk yang santai dan nyaman dengan posisi tulang belakang lurus ke atas. Tulang belakangnya lurus ke atas. Jika ada senderan di belakang, jangan bersender ke belakang. Jadi kalau kursi yang ada senderannya, ambil kira-kira 3/4 dari posisi kursi. Oke. Kemudian kaki, posisi kaki jangan ke belakang seperti ini, jangan terlalu jauh, tapi ambil posisi yang paling nyaman. Buka lebar kaki kira-kira 2 kepalan tangan. Telapak tangan boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh begini, tapi paling nyaman untuk jangka waktu yang cukup lama, lebih dari 10 menit, posisi telapak tangan ke bawah. Kemudian badan tegak, pundak lepas ke bawah. Jangan dinaikkan ke atas, tapi lepas ke bawah. Kepala jangan menengadah, jangan menunduk, lurus ke depan. Lalu selama meditasi mata ditutup untuk mengurangi dominasi otak. Lidah ditempel ke langit-langit atau ditekuk ke belakang. Jika baru, coba kita tempel aja lidahnya ke langit-langit. Tarik nafas normal. Pada saat buang nafas sedikit dilambatkan. Dan rasakan ada energi yang turun ke ulu hati atau 3 sampai 3 jari di bawah pusar. Jika tidak merasa energi itu juga nggak apa-apa. Energi itu seperti apa? Seperti pada saat kita mendorong barang, itu kita mengeluarkan tenaga, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak bisa rasa, nggak apa-apa. Jadi posisinya seperti itu. Konsentrasi hanya kepada buang nafas. Oke.